Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sesuai dengan judul, kami akan membahas mengenai kitab Taurat. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, ajaran yang tertuang dalam semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang tauhid atau perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan dari seluruh kitab sucinya hanya terletak pada hal syariat, diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda, dan isi dari kitab disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel, yang ditulis dengan bahasa Ibrani, bahasa kaum Bani Israel. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah yang diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sendiri diturunkan di Bukit Tur Sina, yaitu sebuah bukit yang berada di sebelah barat negeri Syam, Suriah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang memiliki makna instruksi atau perintah. Disebut dengan kitab Torah atau perintah sebab di dalam kitab tersebut berisikan perintah-perintah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kisah Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 138 sampai 145. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selamat dari kerajaan Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk. Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah, dan mereka pun mengungkapkan keresahan kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, buatkanlah kami patung seperti orang-orang memuliakan Tuhannya itu." Apa yang kalian maksud dengan Tuhan? Itu adalah patung-patung berhala yang mereka sembah. Kalian ini seharusnya lebih baik dari mereka. Nabi Musa sangat kecewa dan bersedih mendengar permintaan kaumnya itu, padahal jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerajaan Firaun dan pasukannya. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun? Sesungguhnya Allah sangat memuliakan golongan dari kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 140. Dia Musa berkata, "Pantaskah aku menjadi Tuhan untukmu selain Allah? Padahal dia telah melebihi kamu atas segala umat pada masa itu." Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, barulah Bani Israel menyadari keliruannya. Pada malam harinya, Nabi Musa mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa ia diutus Allah untuk pergi ke Bukit Tur Sina, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 142. "Dan kami telah menjadikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah wahyu yang diberikan Tuhannya 40 malam. Keesokan harinya sebelum berangkat, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk mengawasi kaumnya agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Wahai saudaraku, Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Teruslah membimbing mereka dalam kebaikan, dan jangan engkau mengikuti ajakan mereka yang sesat. Insya Allah, wahai Musa, aku akan melaksanakan amanah darimu dengan segala kemampuanku. Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya, Bani Israel. Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang kedua.
taatlah kalian dengan perintah dari saudaraku, Nabi Harun. Dialah pemimpin kalian selama aku pergi. Setelah berpamitan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, tempat pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah. Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sampailah Nabi Musa di Bukit Tursina. Pada tempat inilah terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat melihat wujud Allah. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau. Allah menjawab permintaan Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 143, bahwa Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Ketika Allah menampakkan keagungannya melalui gunung yang ada di tempat Nabi Musa, gunung tersebut hancur. Seketika itu juga Nabi Musa kaget dan pingsan. Beberapa menit kemudian Nabi Musa terbangun. Beliau pun menyadari bahwa tidak sepantasnya ia meminta hal tersebut kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul yang dipilih oleh Allah untuk mengembangkan risalah dan dilebihkan kemampuannya dari manusia lain pada masa itu, seperti dapat berbicara langsung dengan Allah. Demikianlah akhir kisah Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah begitu pemurah memberikan nikmatnya kepada kita secara cuma-cuma. Kedua, Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup melihat wujud Allah di dunia ini. Semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang dapat bertemu langsung dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Musa di Bukit Tursina tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam surah Toha ayat 10-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Artinya, ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu."
Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa." Quran Surah Toha ayat 10-16. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab utama, di mana tiap-tiap kitab tersebut memiliki isi dan kandungan masing-masing. Adapun 5 kitab yang terdapat di dalam kitab Taurat adalah sebagai berikut. 1. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian memuat tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, serta penciptaan alam semesta. Bukan hanya itu, dalam kitab ini juga dijelaskan penyebab turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, serta Nabi-Nabi Allah lainnya. 2. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran membahas tentang penyelarasan Raja Fir'aun terhadap Bani Israel semasa berada di negara Mesir. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Semenanjung Sinai selama 40 tahun. Di tempat tersebut, Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. Di dalam kitab Keluaran dijelaskan bahwa kitab Taurat berisi 10 ajaran atau perintah, yang lebih dikenal dengan istilah 10 perintah. 10 perintah tersebut berisi: hormati dan cintai Allah, sebutlah nama Allah dengan rasa takut, kuduskanlah Allah, hormati ibu dan bapak, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak melakukan kemaksiatan, jangan menginginkan barang orang lain dengan cara yang tidak benar. 3. Kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat dijelaskan mengenai aturan-aturan dan tata cara beribadah agama Yahudi, serta upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dahulu. Di dalam agama Islam, aturan seperti ini disebut dengan istilah syariat Islam. Dengan kata lain, kitab Imamat adalah kitab yang membahas aturan syariat agama Yahudi. 4. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan disebut juga dengan kitab Bermidbar, yang berarti daerah pembohong. Dinamakan seperti itu sebab kitab Bilangan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada di padang pasir selama 38 tahun. Keberadaan bangsa Israel yang diceritakan kepada kitab tersebut adalah ketika melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selain mengisahkan tentang perjalanan Bani Israel menuju tanah Kanaan, kitab Bilangan juga menjelaskan tentang 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. 5. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan bagian dari kitab Taurat yang kelima. Kitab Ulangan berisi tentang kisah Bani Israel ketika keluar dari negara Mesir. Kitab Ulangan juga singgah berisi tentang khutbah Nabi Musa ketika berada di negeri Moab, yaitu sebuah tempat Nabi Musa dan Bani Israel ketika sebelum sampai di negeri Kanaan. Kitab Taurat dalam Al-Quran. Seperti halnya kitab-kitab agama samawi lainnya, yakni kitab Zabur dan Injil. Kitab Taurat pun beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas tentang kitab Taurat adalah surat Al-Maidah ayat 43. Wa kaifa yuhakimunaka wa indahumut Tauratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin.
Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka sudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 43. Ayat lain yang membahas tentang kitab Taurat adalah Surat Al-Qasas ayat 43. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna quruna ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguhnya telah kami persembahkan kepada Musa Alkitab, Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Pada dasarnya, baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, sama-sama petunjuk, pedoman untuk hidup manusia. Dan dari semua kitab-kitab tersebut memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Tetapi sebagian dari kitab tersebut telah dipalsukan, dirubah oleh tangan manusia, kecuali Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.